Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru. Salam Merdeka Belajar. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Sunda Aja. Pada pertemuan kali ini saya ingin berbagi cerita tentang aksi nyata saya yang telah lulus validasi. Ayo kita simak sampai tuntas supaya kita terinspirasi kegiatan aksi nyata ini. Aksi nyata, bimbingan dan konseling layanan peminatan dan responsif. Melaksanakan layanan peminatan, oleh Aja Sumarja, SPD. Mengetahui kebutuhan belajar murid. Menurut Tomlinson, 2001 kategori kebutuhan belajar murid ada 3. 1. Kesiapan belajar checklist murid. 2. Minat murid. 3. Profil belajar murid. Kesiapan belajar. Kesiapan belajar checklist adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep atau keterampilan baru. Setiap tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan, namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Adapun tujuan melakukan identifikasi atau pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan tingkat kesiapan belajar adalah untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran, sehingga dipastikan murid terpenuhi kebutuhan belajarnya. Minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Tujuan melakukan pembelajaran yang berbasis minat adalah 1. Membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. 2. Mendemonstrasikan keterhubungan antar semua pembelajaran. 3. Menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka. 4. Meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Profil belajar. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Pemetaan kebutuhan peserta didik berdasarkan kesiapan belajar meliputi mahir pramuka, cakap pramuka dan pemula pramuka. Kemudian selanjutnya pemetaan kebutuhan peserta didik berdasarkan minat siswa, ada yang senang pramuka, menyanyi dan menari. Selanjutnya pemetaan kebutuhan peserta didik berdasarkan gaya belajar yang meliputi visual, auditori dan kinestetik. Perencanaan layanan peminatan, program kegiatan, ekstrakurikuler pramuka. Tujuan kegiatan, membentuk peserta didik yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sasaran kegiatan, peserta didik kelas 8 dan 9. Pelaksanaan kegiatan setiap hari Sabtu. Deskripsi kegiatan. Sebagai pembina pramuka adalah bapak dan ibu yang ada di satuan pendidikan. Masing-masing pembina dibagi sesuai karakteristik peserta didik sehingga mereka mendapatkan pelayanan dan pendampingan sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Kegiatan yang dilaksanakan berupa baris berbaris, tali temali, permainan berkelompok, api unggun. Kesimpulan, layanan peminatan dapat memberikan ruang eksplorasi yang besar bagi minat dan potensi peserta didik. Oleh karena itu guru harus mampu memetakan minat dan potensi mereka dengan baik dan benar. Rencana kegiatan harus mengacu pada hasil pemetaan peserta didik. Dokumentasi bimbingan dan konseling layanan peminatan dan responsif. Melakukan pemetaan kebutuhan peserta didik dengan angket. Dokumentasi bimbingan dan konseling layanan peminatan dan responsif. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sesuai minat peserta didik. Selanjutnya kita minta beberapa peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap kegiatan aksi nyata ini, diantaranya umpan balik dari siswa kelas 8, menurutnya bahwa kegiatan ekstrakurikuler pramuka merupakan salah satu layanan peminatan untuk siswa yang sangat positif untuk mengembangkan potensi peserta didik. Kegiatan ini membuat saya lebih percaya diri dalam bersosialisasi dengan lingkungannya. Lanjutkan kegiatan ini. Demikianlah aksi nyata yang telah saya lakukan. Semoga Bapak dan Ibu terinspirasi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dan meningkatkan pendidikan di Indonesia. Sampai jumpa lagi pada pertemuan aksi nyata saya selanjutnya. Salam bahagia Bapak Ibu. Salam Merdeka Belajar.